Pelatih Simone Inzaghi setelah hasil imbang melawan Genoa kepada Inter TV mengatakan, "Kami tahu bahwa kami menghadapi tim yang sehat dan sulit untuk dihadapi. Dalam skor 1-1 kami harus menekan lawan dengan lebih hati-hati dan bertahan sebagai sebuah tim. Kami tidak pernah kebobolan dari tendangan sudut, kini kami harus lebih memperhatikannya. Kami menutup tahun 2003 malam ini, kami menginginkan kemenangan, dan kami tidak berhasil. Saya tidak bisa menyalahkan para pemain, mereka sudah memberikan segalanya di lapangan. Kami harus terus seperti ini, grup ini sakral. Kami harus memulai tahun 2024 dengan kemenangan di depan pendukung kami, dan memainkan pertandingan sebanyak mungkin yang berarti melangkah maju di Liga Champions." Sementara itu, dalam konferensi pers, Simone Inzaghi menambahkan, Pavard mengalami cedera yang rumit, namun dia telah bekerja dengan baik selama 7-8 hari. Pada pertandingan melawan Lecce, dia sudah memberikan kesiapannya untuk bermain sejak awal, tetapi saya membuat pilihan lain untuk menjaganya. Francesco Acerbi kepada DAZN mengatakan, "Kami tahu bahwa pertandingan melawan Genoa akan menjadi pertandingan yang buruk di lapangan yang sulit, dan melawan tim yang tidak mengizinkan Anda bermain. Kami sangat menderita terutama pada bola mati. Menurut saya, hasil imbang ini adalah hasil yang adil. Kami sebagai sebuah grup mempunyai kekuatan untuk mengatakan bahwa kami bisa bersaing dengan semua orang. Namun, saya mengingatkan orang-orang yang mengatakan bahwa Inter adalah tim terkuat di Serie A, karena seiring dengan banyak pemain kuat yang datang, banyak juga pemain kuat yang pergi. Juventus menghabiskan 200 juta euro untuk pemain-pemain seperti Bremer, Chiesa dan Vlahovic, sementara kami hanya mendatangkan pemain dengan parameter 0. Kami harus seimbang, kami tahu siapa kami dan apa yang kami inginkan. Kami berharap dapat melakukan sesuatu yang penting, yang berada dalam jangkauan kami." Pelatih Genoa, Alberto Gilardino setelah hasil imbang 1-1 melawan Inter kepada Sky Sport mengatakan, "Saya harap Inter tidak mengambil Dragusin dari kami, dia pemain penting, kami tahu nilai dan kualitasnya. Saya harap klub bisa berkorban untuk mempertahankannya, tapi saya juga mengerti jika mereka tidak mempertahankannya. Kami terus bekerja dengan mentalitas yang sama, antusiasme yang sama, dan harmoni yang sama. Klub tahu apa yang saya pikirkan, kita lihat saja dalam beberapa hari ke depan." Corriere dello Sport melaporkan bahwa kepercayaan klub Brugge dan Buchanan terhadap Inter tetap utuh, namun pihak-pihak terkait membutuhkan waktu beberapa hari untuk melakukan refleksi setelah negosiasi ketat dalam beberapa jam terakhir. Klub Brugge telah menurunkan permintaan mereka dari 12 juta euro menjadi 10 juta euro, dan mereka tidak ingin mencapai 8 juta euro seperti yang diinginkan Inter. Nerazzurri berharap bisa menyelesaikan semuanya pada pertengahan minggu depan sehingga Simone Inzaghi dapat mengandalkan Buchanan untuk pertandingan melawan Verona. Sementara itu, Agoume dipastikan akan keluar dari Nerazzurri, dia meminta untuk dipinjamkan ke Sevilla. Mantan pemilik Inter, Massimo Moratti kepada Calciostyle.it mengatakan, Inter tampil sangat baik berkat dukungan dari pelatih dan seluruh fans. Saya tidak mengetahui kondisi ekonomi perusahaan Inter, dan saya dengan tegas mengecualikan untuk kembali ke perusahaan Inter. Nerazzurri harus senang dengan cara Zhang menjalankan tugasnya. Bertahun-tahun yang lalu saya menunjukkan ketertarikan yang kuat pada Messi. Namun tidak pernah ada negosiasi karena dia memilih untuk bersumpah cinta abadi kepada Barcelona. Simone Inzaghi bekerja dengan sangat baik, begitu pula seluruh manajemen dengan Marotta sebagai pemimpinnya. Simone Inzaghi mendapat kejutan yang menyenangkan melihat seberapa besar dia berintegrasi ke dalam dunia Inter setelah kesulitan di awal-awal. Dilansir La Repubblica, setelah beberapa kali nyaris bergabung dengan Nerazzurri, Trevoh Chalobah akhirnya masuk incaran Roma.
Chelsea masih menghargai Chalobah sebesar 50 juta euro, namun hubungan baik yang telah dibangun dalam kesepakatan Lukaku dipercaya dapat memfasilitasi transfer pinjaman. La Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa hasil imbang melawan Genoa sekali lagi menggarisbawahi betapa parahnya Inter dengan absennya Kapten Lautaro Martinez. Arnautovic bermain dengan sangat baik, tetapi absennya Lautaro dapat dilihat dari banyak detail kecil. Karakter pengendaranya hilang, dan Thuram pun ikut terpengaruh serta kurang terinspirasi tanpa Lautaro. Calhanoglu tercoreng tanpa pergerakan Lautaro, Carlos Augusto yang depresi dan Mkhitaryan serta Bastoni yang hanya bergerak di babak kedua. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pelatih Simone Inzaghi dapat menghibur diri dengan menatap tahun 2024. Simone Inzaghi akan menemukan kembali pejuang utamanya yaitu Kapten Lautaro Martinez, dan bersamanya juga ada Di Marco di sisi kiri, pengganti Cuadrado di sisi kanan, dan kepastian lini pertahanan dengan Pavard yang kemarin berada di bangku cadangan setelah lama absen, serta perkembangan Jan Bisek yang sangat baik. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa dengan penghentian keputusan pertumbuhan, penyerang baru untuk Nerazzurri tidak akan ada, kecuali dengan status pinjaman atau free transfer. Ruang hanya terbuka jika Alexis Sanchez dijual. Sementara itu, pembaharuan kontrak Di Marco dan Mkhitaryan akan tiba hari ini untuk tetap memanfaatkan manfaat dari keputusan pertumbuhan. FC Internews melaporkan bahwa Inter telah menjadi mesin pencetak gol otentik di Serie A sejak Simone Inzaghi mengambil alih kepemimpinan pada musim 2021-2022. Faktanya, Nerazzurri memiliki rata-rata di atas 2 gol per pertandingan di Serie A, yaitu 196 gol dalam 93 pertandingan Serie A, dan setidaknya 17 gol lebih banyak dari tim-tim lainnya. 2 juta euro dipertaruhkan antara Inter dan klub Brugge dalam negosiasi untuk menyelesaikan kepindahan Tajon Buchanan ke Inter pada bulan Januari. Menurut Sky Sport, kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan di angka 8 juta euro, kurang 2 juta euro dari permintaan klub Brugge dan plus 2 juta euro dari tawaran yang diajukan Nerazzurri yaitu 6 juta euro. Sky Sport melaporkan bahwa pelatih Simone Inzaghi memasukkan Denzel Dumfries, De Vrij dan Fratesi ke dalam skuad yang akan bertandang ke Genoa. Namun, Kapten Lautaro, Di Marco dan tentu saja Cuadrado absen. Starting line-up yang akan diturunkan untuk pertandingan melawan Genoa nanti seharusnya sama dengan starting line-up saat mereka mengalahkan Lecce pekan kemarin. FC Internews mengabarkan bahwa Genoa dan Inter telah saling berhadapan sebanyak 110 kali di Serie A. 58 kemenangan untuk Nerazzurri, 30 hasil imbang, dan 20 kemenangan untuk Genoa. Inter tidak kebobolan dalam 8 pertandingan terakhir mereka di Serie A melawan Genoa, dan dalam 8 pertemuan terakhir tersebut, Inter menang 7 kali. Selain itu, Nerazzurri juga belum pernah kebobolan dalam 4 pertandingan terakhir yang dimainkan di kandang Genoa. Dilansir FC Internews, musim ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Inter hanya kebobolan 7 gol setelah 17 pertandingan Serie A. Statistik ini dapat ditingkatkan saat mereka melawan Genoa nanti. Jika Nerazzurri bisa meraih clean sheet ke-13-nya saat melawan Genoa, mereka akan menyamai rekor Juventus pada musim 1965, 1966 dan Cagliari pada musim 1966, 1967 yaitu 13 kali clean sheet dalam 18 pertandingan Serie A. FC Internews melaporkan bahwa Genoa adalah korban favorit Henrikh Mkhitaryan di Serie A. Pada tanggal 8 November 2020,
Mkhitaryan yang saat itu masih mengenakan seragam Roma, berhasil mencetak hat-trick ke gawang Genoa, dan itu merupakan satu-satunya hat-trick Mkhitaryan sejauh ini di Serie A. FC Internews mengabarkan bahwa bagi Nerazzurri, pertandingan melawan Genoa nanti tidak hanya mengejar 3 poin, tetapi juga mengejar rekor yang telah bertahan sejak musim 2004-2005 milik Milan. Jika Inter berhasil clean sheet melawan Genoa, berarti mereka hanya kebobolan 2 gol dalam 9 pertandingan tandang mereka di Serie A. Untuk saat ini, Nerazzurri telah menyamai rekor yang diraih Milan pada musim 1971, 1972 dan musim 1987, 1988, Torino pada musim 1976, 1977, dan musim 1983, 1984, dan Juventus pada musim 2014-2015. Sky Sport melaporkan bahwa Napoli terus berusaha meyakinkan Piotr Zielinski untuk memperpanjang kontraknya, meski hingga kini belum ada langkah maju. Sementara itu, Nerazzurri terus memantau situasinya. Mereka sudah mencapai kesepakatan dengan perwakilan Zielinski untuk transfer gratis di musim panas mendatang. Dilansir FC Internews, pelatih Simone Inzaghi mengatakan, pertandingan melawan Genoa akan menjadi pertandingan yang penuh perjuangan. Genoa berada dalam momen yang luar biasa, mereka memiliki pemain-pemain berkualitas dengan pelatih yang siap dan bekerja dengan baik. Kami harus memainkan pertandingan dengan hati-hati, dan dengan intensitas tinggi. Kami puas dengan angka-angka kami setelah 17 pertandingan ini, kami masih memiliki 21 pertandingan tersisa dan kami harus terus mempertahankan angka-angka penting baik dalam fase ofensif maupun defensif. Grup ini sangat solid, para pemain saling mencintai dan rukun, ada pelukan kolektif yang luar biasa setelah gol Barella saat melawan Lecce, kami harus terus seperti ini. Tahun 2023 ini penuh dengan kepuasan, kami memenangkan beberapa trofi dan bermain di final Liga Champions yang sangat menarik. Senang rasanya tidak melupakan apa yang kami capai, tetapi kami memiliki banyak ambisi dan kami menatap tahun baru dengan penuh antusiasme, kami ingin melangkah jauh bersama para penggemar kami. Dilansir FC Internews, pelatih Genoa, Alberto Gilardino dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Inter mengatakan, kami datang untuk memainkan pertandingan ini setelah 2 hasil positif, menantang tim terkuat di Serie A, salah satu pertahanan terbaik di Eropa, dan dengan pelatih yang sangat bagus. Kami harus menghadapi pertandingan ini dengan cara terbaik, kami tidak boleh membiarkan diri kami menurunkan pendekatan kami bahkan 1 mm pun. Para pemain sangat ingin mendapatkan hasil positif. Kami harus keras kepala, saya yakin siapapun yang mengambil alih lapangan akan memberikan kontribusinya di depan pendukung kami yang luar biasa. Fabio Bazzani kepada Tutto Mercato Web mengatakan, Inter bertahan dengan kompak dan menyerang dengan cara yang sama. Melawan Genoa, Inter akan bermain di lapangan yang sulit, namun mereka punya kekuatan dan banyak solusi, mereka selalu berhasil menyelesaikan segala sesuatunya. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Jan Bisek adalah pemain terakhir yang mendapat manfaat dari sentuhan Simone Inzaghi. Sebelumnya, ada Di Marco yang dari cadangan hingga menjadi starter juga di timnas Italia, Calhanoglu yang sekarang menjadi regista hebat di Eropa, Thuram yang hanya membutuhkan sedikit waktu untuk menunjukkan kualitasnya, dan Dumfries yang seiring berjalannya waktu menjadi pemain sayap pencetak gol yang juga mampu memberikan assist dan mengambil penalti. FC Internews mengabarkan bahwa masa depan Lucien Agoume akan ditentukan dalam 2-3 hari ke depan. Saat ini, ada banyak tim yang memburu gelandang asal Prancis tersebut.
Bukan hanya Sevilla, tapi juga ada klub dari Prancis, 2 klub dari Belgia, 1 klub dari Portugal dan 1 klub dari Belanda. Ini akan tergantung pada tujuan yang dipilih oleh pemain. Rumus transfer juga bisa berubah, yang paling diminati saat ini adalah peminjaman. Namun, transfer permanen atau peminjaman dengan kewajiban membeli juga tidak dapat dikesampingkan jika tawaran menarik datang untuk Inter.